untuk 182-195 kelas E. Pada video kali ini saya akan membuat tugas code computing yaitu tentang Smart City. Pada era globalisasi dan digital saat ini, pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan akurat sangat diperlukan. Karena masyarakat sekarang adalah masyarakat yang butuh akan informasi, di mana ruang dan waktu bukanlah penghalang untuk mendapatkan segala informasi yang dibutuhkan. Kita dapat memperoleh informasi dimanapun dan kapanpun, termasuk juga mengenai Smart City. Beberapa tahun ini, istilah Smart City bukan merupakan istilah yang baru lagi. Smart City adalah penerapan konsep kota cerdas dengan pemanfaatan teknologi dan komunikasi untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik. Konsep Smart City juga akan meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah dalam memanfaatkan data aplikasi, memberikan masukan maupun kritikan secara mudah. Konsep kota cerdas atau Smart City yang menjadi isu besar di kota-kota besar di seluruh dunia mendorong peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kota menggunakan pendekatan citizen-centric sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga dengan penyedia layanan. Nah, di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas mengenai Smart City. Yang pertama yaitu definisi dari Smart City atau apa itu Smart City atau pengertian dari Smart City. Kemudian yang kedua yaitu pembagian Smart City atau bagian-bagian pendukung yang mendukung Smart City. Kemudian yang ketiga yaitu dimensi pada Smart City. Yang kemudian yang keempat yaitu penerapan Smart City di Indonesia. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu definisi dari Smart City. Nah, apa sebenarnya itu Smart City? Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu Smart City, kita akan lebih dulu membahas tentang konsep awal Smart City. Konsep Smart City telah menjadi isu besar di berbagai penjuru dunia saat ini. Konsep ini pada awalnya diciptakan oleh perusahaan IBM pada tahun 1990-an. Setelah sebelumnya sempat dibahas para ahli dunia dengan nama Digital City, IBM memberikan pengertian awal bahwa Smart City adalah kota yang setiap instrumennya saling berhubungan dan berfungsi secara cerdas. Kemudian pengertian ini diperluas dan memberikan jaminan untuk membuat semakin banyak kota di seluruh dunia memiliki konsep yang cerdas dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan dan pengelolaan kota untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Nah, Smart City dapat diartikan secara sederhana sebagai kota pintar atau kota cerdas yang dapat memberikan kualitas hidup yang lebih baik dan kenyamanan bagi masyarakatnya. Nah, berikut kita akan melihat beberapa pendapat tentang apa itu Smart City. Nah, di sini ada 4 tokoh yang memberikan pendapat tentang apa itu Smart City. Yang pertama yaitu Boyd Cohen. Nah, Boyd Cohen adalah ahli strategi perkotaan dan iklim yang bekerja di bidang pembangunan berkelanjutan dan kota pintar. Menurut Boyd Cohen, Smart City atau kota pintar sama dengan sebuah pendekatan yang luas, terintegrasi dalam meningkatkan efisiensi pengoperasian sebuah kota, meningkatkan kualitas hidup penduduknya, dan menumbuhkan ekonomi daerahnya. Kemudian yang kedua yaitu menurut Rudolf Giesinger. Rudolf Giesinger adalah seorang ahli dalam penelitian analitis pembangunan perkotaan dan regional. Menurut Rudolf, Smart City merupakan kota dengan investasi modal manusia dan sosial, dengan transportasi dan infrastruktur komunikasi modern, serta pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, dan kualitas hidup yang tinggi, dengan manajemen sumber daya alam yang bijaksana melalui tata pemerintah yang partisipatif. Dan kemudian yang selanjutnya yaitu Peter Nitkamp. Nah, Peter sendiri adalah profesor ekonomi di University Amsterdam. Menurut Peter, Smart City merupakan hasil dari pengembangan pengetahuan yang intensif dan strategi kreatif dalam peningkatan kualitas sosial ekonomi
ekologi, daya kompetitif kota. Nah, yang selanjutnya itu menurut Andrea Caranglio. Andrea Caranglio adalah seorang spesialis ekonomi regional dan perkotaan. Menurut Andrea, Smart City adalah kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, model sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi. Dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat. Nah, dari beberapa pendapat ahli ini tentang Smart City, dapat saya simpulkan bahwa Smart City atau kota pintar adalah suatu konsep pengembangan sebuah kota dengan menerapkan dan mengimplementasikan teknologi secara inovatif, efektif, dan efisien dengan cara menghubungkan infrastruktur fisik, ekonomi, dan sosial dalam sebuah kawasan sehingga meningkatkan pelayanan dan mewujudkan kualitas hidup yang baik. Nah, selanjutnya topik yang akan kita bahas yaitu pembagian Smart City. Pembagian Smart City. Smart City adalah sebuah kota yang instrumennya saling berhubungan dan berfungsi cerdas. Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas, pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat atau lembaga dalam melakukan kegiatannya ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Smart City cenderung mengintegrasikan informasi di dalam kehidupan masyarakat kota. Definisi lain Smart City didefinisikan juga sebagai kota yang mampu menggunakan sumber daya manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintah berbasis partisipasi masyarakat. Ada beberapa indikator atau faktor pendukung dalam mewujudkan kota cerdas atau Smart City dan dibagi dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama, Smart Economy atau dalam Smart Economy ini membahas tentang inovasi dan kompetisi. Kemudian Smart Mobility yang di dalamnya membahas tentang transportasi dan mobilitas. Kemudian Smart Governance tentang pemberdayaan dan tata kelola. Kemudian ada Smart People yang membahas tentang kreativitas. Kemudian ada Smart Living yang membahas tentang kualitas hidup, dan Smart Government tentang sustainability dan lingkungan. Dan yang akan pertama kita bahas yaitu Smart Economy. Nah, Smart Economy. Sebuah kota tidak lepas dari ekonomi. Ekonomi merupakan hal yang menggerakkan kota itu sendiri. Maka seiring dengan persaingan di bidang ekonomi yang ketat, maka sebuah kota perlu melakukan inovasi dan inisiatif dalam bidang ekonomi. Implementasi dan penilaian Smart City pada bagian dimensi atau Smart Economy ini meliputi dua hal, yaitu yang pertama yaitu inovasi atau innovation. Kemudian yang kedua itu kemampuan daya saing atau kompetitif. Nah, di mana inovasi ini adalah semua hal yang baru berangkat dari ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat dalam kehidupan manusia. Untuk kompetitif, yaitu daya saing, adalah tingkat produktivitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh suatu tenaga kerja. Nah, kedua hal ini berguna untuk mencapai peningkatan ekonomi bangsa yang lebih baik dan pintar, sebab inovasi dan kemampuan daya saing merupakan model utama untuk kemajuan bangsa serta peningkatan pembangunan sumber daya. Arah pembangunan sumber daya di suatu wilayah diwujudkan melalui peningkatan akses, pemerataan, relevansi, dan mutu layanan sosial dasar. Peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja, pengendalian jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, serta peningkatan partisipasi masyarakat.
Inovasi dalam bidang ekonomi terus berkembang, maka dengan tingginya inovasi tersebut membuat peluang usaha baru dan persaingan pasar usaha. Meningkatnya jumlah pelaku usaha mengakibatkan persaingan pasar menjadi semakin ketat. Sehingga inovasi-inovasi baru perlu diciptakan untuk mempertahankan eksistensi bisnis pelaku usaha tersebut. Sebuah kota dapat dikatakan smart city apabila kota tersebut dapat menjadi tempat berlangsungnya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan, produktivitas yang tinggi, dan semangat berinovasi yang tinggi untuk mewujudkan smart city. Strategi yang diambil dalam smart economy ini menitikberatkan pada lingkungan industri yang kreatif dan sinergis, saling membutuhkan dan menguntungkan baik produksi, promosi, bahkan transaksi keuangan dalam suasana yang kondusif sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian faktor berikutnya yaitu smart mobility. Nah, smart mobility. Smart city selalu berkaitan dengan kemajuan teknologi. Salah satu kriteria smart city adalah adanya ketersediaan infrastruktur atau ICT dan sistem transportasi yang aman serta inovatif. Smart mobility merupakan bagian atau dimensi pada smart city yang mengkhususkan pada transportasi dan mobilitas masyarakat. Pada smart mobility ini terdapat proses transportasi dan mobilitas yang smart, sehingga diharapkan tercipta layanan publik untuk transportasi dan mobilitas yang lebih baik, serta menghapus permasalahan umum di dalam transportasi, misalkan macet, pelanggaran lalu lintas, polusi, dan lain-lain. Serta kemampuan untuk mengembangkan transportasi dan pembangunan infrastruktur sebagai bentuk penguatan sistem perencanaan infrastruktur kota. Pengelolaan infrastruktur kota yang dikembangkan di masa depan merupakan sebuah sistem pengelolaan terpadu dan diorientasikan untuk menjamin keberpihakan pada kepentingan publik. Dengan ketersediaan sarana atau prasarana transportasi dan infrastruktur yang memadai akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Nah, faktor berikutnya yang akan kita bahas yaitu smart governance. Nah, smart governance. Kunci utama keberhasilan penyelenggaraan pemerintah adalah good governance, yang merupakan paradigma, sistem, dan proses penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang mengindahkan prinsip-prinsip supremasi hukum, kemanusiaan, keadilan, demokrasi, partisipasi, transparansi, profesionalitas, dan akuntabilitas, ditambah dengan komitmen terhadap tegaknya nilai dan prinsip desentralisasi, daya guna, hasil guna, pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan berdaya saing. Transparansi dan keterbukaan menjadi kunci pemerintah yang mengusung smart city. Selain itu, akses pelayanan publik harus sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya dan tidak menyulitkan masyarakat. Adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tata kelola dan jalannya pemerintah yang bersih, jujur, adil, dan demokrasi, serta kualitas dan kuantitas layanan publik yang lebih baik. Transparansi dan keterbukaan menjadi kunci pemerintahan yang mengusung smart city. Nah, ada beberapa smart government terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. Yang pertama itu keikutsertaan masyarakat di dalam penentuan keputusan secara langsung maupun online. Kemudian yang kedua yaitu peningkatan jumlah dan kualitas layanan publik. Implementasi smart city dalam hal ini memanfaatkan teknologi informasi dapat dilakukan dengan cara penyediaan sistem informasi berbasis web dan mobile untuk pelayanan publik seperti pembuatan KTP, SIM, dan lain-lain. Kemudian adanya penyediaan layanan administratif, keuangan, dan pembayaran yang efektif, hemat waktu, dan otomatis seperti pembayaran air dan listrik dan lain-lain. Dan adanya database yang terstruktur dan tertata baik di dalam penyimpanan data dan informasi terkait dengan layanan publik. Kemudian
Yang ketiga, adanya transparansi di dalam pemerintahan, sehingga masyarakat menjadi tahu dan cerdas. Kemudian faktor yang selanjutnya akan kita bahas yaitu smart living. Nah, smart living, kualitas hidup dipengaruhi oleh kesehatan dan pendidikan yang menjadi salah satu faktor majunya sebuah kota. Kualitas hidup tersebut bersifat dinamis, dalam artian selalu berusaha memperbaiki diri sendiri. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi salah satu syarat untuk mewujudkan smart city. Pencapaian kualitas hidup yang lebih baik pada manusia secara langsung maupun tidak langsung merupakan hasil dari pendidikan dan kesehatan yang baik. Maka kualitas pendidikan dan kesehatan yang baik adalah jaminan atas kualitas hidup. Dan atau hidup yang berkualitas merupakan hasil dari pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang baik. Pada smart living terdapat syarat atau kriteria serta tujuan untuk proses pengelolaan kualitas hidup dan budaya yang lebih baik dan pintar. Nah, untuk mewujudkan smart living terdapat 3 buah subbagian yang harus dipenuhi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penyediaan sarana internet gratis dan sehat, bebas dari konten pornografi, kekerasan, dan melalui sistem filtering atau proxy. Kemudian CCTV yang terpasang di tempat umum dan lalu lintas untuk menekan jumlah kriminalitas. Kemudian yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana dan informasi terkait dengan potensi pariwisata daerah dengan baik dan atraktif, memanfaatkan teknologi informasi seperti adanya sistem informasi geografis untuk pemetaan lokasi objek wisata, proses pemesanan tiket masuk, dan kamar hotel secara online dan mobile. Kemudian yang ketiga, infrastruktur teknologi informasi yang memadai sehingga semua fasilitas dan layanan publik dapat berjalan dengan baik melalui bantuan komputerisasi dan teknologi informasi, seperti tersedianya komputer publik di tempat-tempat umum, tersedianya jaringan internet yang memadai, tersedianya tenaga IT dan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, faktor selanjutnya yang akan kita bahas yaitu smart people. Nah, smart people. Smart city tidak hanya dapat diwujudkan secara fisik, akan tetapi masyarakat yang tinggal di dalam kota tersebut harus mendukung konsep ini, yaitu konsep smart people. Untuk mewujudkan konsep ini, masyarakat dituntut untuk ikut berpartisipasi dalam kepentingan publik, menjaga pluralitas etnik maupun sosial, serta memiliki pemikiran yang open-minded. Smart people dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang harus dipenuhi dalam mewujudkan smart city. Pada bagian ini terdapat kriteria proses kreativitas pada diri manusia dan modal sosial. Nah, ada beberapa kriteria penilaian terhadap tersebut, antara lain yang pertama itu adanya jenjang pendidikan formal dalam bentuk sekolah dan perguruan tinggi yang merata kepada masyarakat dan berbasis IT seperti penerapan e-learning, pemanfaatan sistem informasi sekolah atau perguruan tinggi, pembelajaran dengan sarana komputer, penyediaan akses internet untuk sumber informasi dan membahas pembelajaran dan lain-lain. Kemudian yang kedua, adanya komunitas IT dan komunitas lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Dan yang ketiga, adanya peran masyarakat dalam pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Nah, faktor yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dan merupakan juga faktor yang terakhir yaitu smart environment. Jadi, smart environment, salah satu ciri dari smart city adalah tingkat polusi yang rendah. Lingkungan pintar berarti lingkungan yang bisa memberikan kenyamanan, keberlanjutan sumber daya, keindahan fisik maupun non-fisik, visual maupun tidak bagi masyarakat publik. Nah, menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang mensyaratkan 30% lahan perkotaan harus difungsikan untuk ruang terbuka hijau baik privat maupun publik.
Lingkungan yang bersih tertata adalah contoh dari penerapan lingkungan yang pintar. Nah, topik selanjutnya yang akan kita bahas yaitu 3 dimensi pada Smart City. Nah, dimensi pada Smart City ada 3 yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama yaitu teknologi, kemudian yang kedua yaitu people, dan yang ketiga yaitu community. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama yaitu teknologi. Nah, teknologi diperlukan pengembangan kota yang digital dan terintegrasi dengan dukungan infrastruktur fisik, teknologi pintar, perangkat mobilitas tinggi, dan jaringan komputer yang memadai. Kemudian yang selanjutnya yaitu people. Diperlukan kreativitas, pengetahuan, pendidikan, dan pembelajaran sebagai pendorong utama terbentuknya kota yang cerdas, di mana permasalahan yang bersifat manual ditransformasi dengan pengetahuan ke model sistem digital melalui kreativitas dan disajikan dalam bentuk pembelajaran yang sepenuhnya perlu konsisten untuk dilaksanakan. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu community. Dukungan dari pemerintah dan kebijakan untuk pemerintahan sebagian dasar dari desain dan implementasi kota yang cerdas. Kebijakan tidak hanya mendukung tetapi juga berperan, di mana terbentuk hubungan antara lembaga pemerintah dan pihak non-pemerintah dan sektor lainnya dalam membangun lingkungan administratif yang terintegrasi. Nah, kemudian topik selanjutnya yang akan kita bahas atau menjadi topik terakhir dalam pembahasan kita yaitu penerapan Smart City di Indonesia. Nah, penerapan Smart City di Indonesia. Sebuah kota bisa disebut sebagai kota pintar atau Smart City jika sudah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi hingga level tertentu dalam proses tata kelola dan operasional sehari-hari. Integrasi teknologi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, membagikan informasi kepada publik, hingga memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun meningkatkan kesejahteraan warga. Di Indonesia, beberapa kota besar sudah mulai mengadopsi konsep Smart City. Kota-kota besar di Indonesia tentunya memiliki banyak kesamaan, namun ternyata penerapan konsep Smart City di setiap kota besar tersebut memiliki latar belakang yang berbeda. Implementasi Smart City di Jakarta dan implementasi di Surabaya ternyata tidak sama. Begitu pula Smart City yang dikembangkan di Bandung dengan Smart City di Yogyakarta pun terdapat perbedaan pada tataran fokus Smart City. Perbedaan potensi daerah baik dari sumber daya alam dan sumber daya manusia berdampak pada dimulai dari mana sebuah Smart City tersebut akan dibangun. Oleh karenanya, sebuah konsep Smart City dan potensi daerah tersebut harus diteliti dan dilakukan pengkajian secara mendalam. Nah, berikut ada 4 kota di Indonesia yang sudah terapkan konsep Smart City. Berikut 4 kota di Indonesia yang sudah terapkan konsep Smart City. Yang pertama, ada Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta Smart City adalah kota Yogyakarta yang cerdas dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya, alam, manusia, waktu, dan lainnya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Komitmen pemerintah kota Yogyakarta untuk memerangi KKN diwujudkan dengan mempermudah sambungan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Untuk membuka akses partisipasi masyarakat, dibentuk Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan yaitu UPIK. Unit ini tidak sekadar menampung keluhan masyarakat, seperti halnya layanan hotline service yang memiliki kelemahan, karena masyarakat tak dapat mengetahui status tindak lanjut keluhannya, serta pencatatan laporan yang masih manual. UPIK bertanggung jawab menerima pengaduan dan keluhan masyarakat, serta menyampaikan informasi dan keluhan kepada setiap dinas atau unit kerja. UPIK juga
memberikan informasi terkait respon atau tindak lanjut, keluhan, dan masukan. Gagasan awal layanan informasi dan keluhan yang mudah diakses masyarakat ini pertama kali digagas Wali Kota Yogyakarta, yaitu Heri Sudianto tahun 2001. Semula layanannya sangat sederhana. Informasi dan keluhan masyarakat disampaikan secara lisan atau tertulis melalui SMS ke hotline komputerisasi. Sejak 14 November 2003, unit pelayanan informasi dan keluhan masyarakat dikelola oleh Kantor Humas dan Informasi. Namun, sekarang konsep Smart City di Yogyakarta semakin berkembang dengan menerapkan 7 dimensi Smart City, yaitu Smart Economy, Smart People, Smart Governance, Smart Mobility, Smart Environment, Smart Living, dan Smart Disaster Management, seperti yang sudah kita bahas pada pembagian Smart City tadi. Nah, visi Yogyakarta memiliki 4 kata kunci, yakni pariwisata, pendidikan, budaya, dan pusat pelayanan jasa. 4 kata kunci inilah yang akan dikembangkan sebagai sebuah tujuan pengembangan Smart City di kota Yogyakarta. Dengan poin utama yang menjadi smart culture dijabarkan lebih lanjut, yaitu smart tourism, smart education, dan smart culture merupakan 3 tujuan utama Smart City kota Yogyakarta yang dapat dicapai melalui penerapan 7 dimensi Smart City tersebut. Nah, selanjutnya kota yang juga menerapkan Smart City yaitu kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya di dalam mewujudkan Surabaya Smart City adalah dengan menerapkan konsep e-government yang meliputi inovasi elektronik terhadap pembangunan daerah dan layanan kepada masyarakat. Jadi, di Indonesia, istilah Smart City mulai dipopulerkan lebih dahulu oleh Kota Surabaya dalam penghargaan nasional yang diraih di ajang Smart City Award pada tahun 2011 dalam 3 kategori, yaitu Smart Governance, Smart Living, dan Smart Environment. Penghargaan tersebut diberikan oleh majalah Warta Ekonomi dan Warta eGov untuk kabupaten dan kota yang telah mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam tatanan kehidupan sehingga menciptakan kota yang cerdas dan pintar. Pada kategori Smart Governance, Kota Surabaya telah unggul dalam menerapkan rencana strategis penggunaan TIK, melibatkan warga dalam pengambilan keputusan, menggunakan sistem administratif kependudukan yang terintegrasi, sistem administratif perizinan, partisipasi warga, dan sistem monitoring area publik. Pada kategori Smart Living, Kota Surabaya unggul dalam berbagai fasilitas pendidikan maupun fasilitas penting lainnya yang diterapkannya, yaitu meliputi penerimaan murid baru secara online, portal pariwisata, CCTV, pemantau lalu lintas, traffic management center, fasilitas wifi gratis di tempat publik, sekolah online, dan lain sebagainya. Kemudian pada kategori Smart Environment, Kota Surabaya telah menerapkan sistem peringatan dini bencana atau Early Warning System, sistem pengolahan sampah berbasis TI, dan sistem monitoring air berbasis TI. Sejak saat itu, Kota Surabaya terus mengembangkan pelayanan dengan konsep Smart City dan telah menerima banyak penghargaan lainnya terkait konsep Smart City baik skala nasional maupun internasional. Nah, kota selanjutnya yang sudah menerapkan Smart City di Indonesia yaitu Kota Bandung. Tidak hanya Kota Surabaya, kota besar lainnya di Indonesia juga telah menerapkan konsep Smart City. Misalnya tadi yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu Yogyakarta, ada juga Bandung dan Jakarta. Kota Bandung merupakan kota yang unggul dalam penerapan Smart City dan telah menerima beberapa kali penghargaan bergengsi internasional
Salah satunya adalah sebagai pemenang ajang Smart City Award 2015 yang diadakan oleh majalah Asia Tech Ecosystem. Kota Bandung dalam kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil lebih fokus pada konsep smart governance dengan harapan dapat membuat sistem pelayanan yang menjadi lebih efisien. Dengan adanya perombakan struktur birokrasi, perampingan manajemen pemerintah, maka tujuan dari smart governance akan tercapai. Contoh paling nyata dalam penerapannya adalah didirikannya Bandung Command Center atau BCC, yaitu Pusat Kendali Kota Bandung yang didukung dengan berbagai fasilitas seperti Global Positioning System atau GPS, tracking sebanyak 50, dan closed circuit television atau CCTV sebanyak 4.000 yang dipasang di daerah rawan pelanggaran lalu lintas, kriminalitas, dan bencana. Pemantauan puluhan CCTV canggih di BCC didukung oleh sistem yang disebut Intelligent Operation Center atau IOC yang memudahkan operator dalam mengawasi kondisi kota. Namun, secara keseluruhan penerapan 3 poin seperti kontrol, connect, dan observe menjadi perhatian Ridwan Kamil dalam menerapkan Smart City di Kota Bandung. Nah, selanjutnya akan lebih dibahas tentang konsep penerapan Smart City di Kota Bandung. Yang pertama ada kontrol, yaitu mengontrol jalannya pembangunan kota, manajemen, dan analisa data serta memantau kinerja seluruh organisasi perangkat daerah dan aparatur sipil negara. Didukung aplikasi seperti e-governance, e-budgeting, e-remunerasi kinerja atau ERK, SI kepegawaian, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu connect. Membangun sistem pemerintahan yang saling terhubung dan terintegrasi untuk mendukung smart government dan smart society, serta membangun pola komunikasi publik yang lebih efektif. Layanan pengaduan, open data, dan open communication atau sosial media. Kemudian yang terakhir itu observe, yaitu memantau dan mengamati segala bentuk kejadian dan situasi kota seperti lalu lintas cuaca atau banjir, gangguan ketertiban umum, dan keamanan kota. Alat pemantaunya berupa CCTV. Nah, kota selanjutnya yang akan kita bahas yaitu Kota Jakarta. Nah, Jakarta Smart City adalah pengaplikasian konsep Smart City yang mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk mengetahui, memahami, dan mengontrol berbagai sumber daya di suatu kota dengan lebih efektif dan efisien sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik, menyediakan solusi untuk masalah, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, Kota Jakarta sendiri juga memanfaatkan beberapa aplikasi Internet of Things atau IoT demi mewujudkan mimpi menjadi sebuah smart city. Nah, berikut ada 5 penerapan IoT yang menjadi andalan Jakarta Smart City di tahun 2016. Nah, yang pertama, Jakarta One Card. Kemudian yang kedua, City Surveillance System. Yang ketiga, Dump Truck Tracker. Kemudian yang keempat ada Heavy Equipment Tracker, dan yang terakhir ada Smart Street Light System. Nah, Jakarta One Card itu yaitu sebuah kartu pintar yang bisa berfungsi sebagai elektronik KTP, alat pembayaran ketika berbelanja, serta kartu BPJS. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu System Surveillance System. Jadi di Jakarta akan ada sekitar 6.000 CCTV yang terpasang di seluruh kota Jakarta untuk memantau lalu lintas dan kerumunan orang. Jadi di setiap sudut di kota Jakarta akan dipasangi CCTV untuk memantau keadaan kota Jakarta. Kemudian ada Dump Truck Tracker, yaitu memasang sensor GPS di setiap truk pengangkut sampah milik pemerintah agar posisi mereka bisa dipantau selama 24 jam. Jadi ini memudahkan pemerintah untuk mengetahui di mana posisi para truk-truk pengangkut sampah milik pemerintah jika sedang beroperasi. Kemudian ada yang selanjutnya Heavy Equipment Tracker.
Alat-alat berat yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan dipasang sensor khusus. Selain untuk mengetahui lokasi mereka, sensor tersebut juga bisa digunakan untuk memantau kapan mereka harus menjalani perawatan rutin dan penggantian suku cadangan. Jadi ini lebih memudahkan pemerintah karena semua alatnya akan bekerja secara otomatis, dan jika mengalami kerusakan atau akan melalui perawatan rutin, akan ada sensor khusus yang bisa memantau kapan akan dilakukan perbaikannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Smart Street Lighting System, atau demi menghemat pemakaian listrik yang tinggi, yaitu ada sekitar 90.000 lampu yang ada di DKI Jakarta akan diganti dengan sistem ini agar nantinya bisa dikendalikan dengan jarak jauh dan bisa memberikan notifikasi apabila sudah harus diganti. Jadi ini juga untuk lebih menghemat biaya, dan juga ini akan mampu memberitahu kepada petugas jika lampu tersebut sudah mengalami kerusakan atau sudah harus diganti. Nah, setelah kita membahas tadi tentang beberapa penerapan Smart City di Indonesia, kita bisa melihat bahwa penerapan Smart City di kota-kota itu sangat memberikan manfaat dan dampak positif yang sangat berguna dalam menggunakan kegiatan masyarakat. Nah, dari penerapan-penerapan tersebut di kota-kota di Indonesia tadi, saya dapat mengambil kesimpulan bahwa teknologi yang diterapkan pada Smart City dapat membuat kota lebih efektif dan efisien. Hal ini semakin diperlukan mengingat pertumbuhan penduduk perkotaan yang begitu cepat. Nah, seperti di Indonesia sekarang ini yang pertumbuhan penduduknya semakin cepat, maka menurut saya Smart City ini sangat diperlukan untuk mengembangkan kota-kota yang ada di Indonesia. Nah, ada 4 manfaat dari Smart City yang bisa kita ambil dari penerapannya. Yang pertama itu lebih efektif. Data yang terhimpun dari berbagai perangkat IoT memungkinkan pemerintah untuk mengakses sejumlah informasi atau big data yang sebelumnya tidak tersedia. Data tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai sebuah pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dan juga disebut decision support system. Kemudian manfaat kedua yang bisa diambil yaitu masyarakat lebih aman. Manfaat Smart City selanjutnya yaitu membuat masyarakat menjadi lebih aman karena teknologi yang digunakan seperti Intelligent Video Analysis atau IVA membantu mengurangi aktivitas kriminal. Sederhananya, teknologi IVA dapat dengan mudah menangkap data seperti plat, nomor, detektor benda tajam, atau senjata hingga teknologi mengenai wajah. Teknologi mengenal wajah bertujuan untuk menegakkan hukum. Nah, ketika Smart City diterapkan, peralatan yang didukung teknologi tersebut untuk akan meminimalisir tindak kriminal pada suatu daerah. Kemudian manfaat yang selanjutnya yaitu mengurangi kerusakan lingkungan. Dengan dukungan teknologi IoT, pemerintah dapat menerapkan sensor kualitas udara yang mampu menyajikan data untuk melacak puncak waktu kualitas udara rendah, mengidentifikasi penyebab polusi, dan memberikan analisis data untuk menyimpulkan tindakan yang bisa ditempuh. Sensor tersebut dapat memberikan rekomendasi untuk mengurangi polusi udara bahkan di kota-kota dengan penduduk yang padat. Kemudian yang selanjutnya yaitu manfaat selanjutnya yaitu peningkatan transportasi. Menurut Smart City Press, investasi transportasi Smart City diprediksi akan meningkat lebih dari 25% setiap tahun, setidaknya hingga 2023. Sistem transportasi terhubung yang merupakan bagian dari konsep Smart City juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi di seluruh kota. Mulai dari manajemen lalu lintas yang ditingkatkan, manajemen parkir pintar, hingga kemampuan masyarakat untuk melacak lokasi transportasi umum dapat dinikmati sebagai manfaat Smart City. Selain itu, teknologi sinyal lalu lintas yang cerdas juga mampu mengurangi kemacetan. Nah, setelah itu kita dapat menarik kesimpulan bahwa Smart City adalah sebuah konsep kota cerdas, pintar yang membantu masyarakat yang berada di dalamnya
dengan mengelola sumber daya yang ada dengan efisien dan memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat lembaga dalam melakukan kegiatan ataupun mengantisipasi kejadian yang tak terduga sebelumnya. Nah, bisa kita lihat bahwa kota-kota yang sudah menerapkan smart city itu mengalami kemajuan yang pesat, sehingga kita bisa memikirkannya untuk bisa menerapkan semuanya di kota-kota yang ada di Indonesia untuk menerapkan smart city. Nah, demikian pembahasan saya pada kali ini. Jika ada kesalahan, mohon maaf dan salam.